Makanya saya bilangin, jangan sampai gara-gara denda yang Anda lihat setiap hari terus meningkat, Anda malah kebingungan, Anda malah terjadi pusing, stres, sehingga Anda nekat gali lubang tutup lubang. Ini yang perlu saya tekankan. Kenapa saya bilangin seperti itu? Anda nggak boleh lagi panik-panikan. Anda nggak boleh stres-stresan. Kalaupun Anda hari ini telat bayar, telat pembayaran, Anda tidak mampu nantinya membayar sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023 yang berlaku awal Januari, ya, berlaku awal Januari 2024, bulan ini berlakunya, bahwasanya pihak pinjol wajib bekerja sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda? Ya, walaupun masih grogian, tapi tahun ini sudah berganti loh. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan aneh. Kali ini saya mau bahas tentang pinjam ataupun spy letter dari Shopee. Ini yang paling gencar-gencar saya perhatikan sejak akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024. Pinjol yang satu ini itu tidak pernah ketinggalan dipertanyakan oleh orang-orang. Mungkin karena kemudahan dia, atau karena luasnya dia, karena besarnya aplikasi ini, sehingga banyak orang yang tergiur. Karena berawal dari mulai belanja, mulai membeli suatu barang dengan harga yang murah, akhir ditawarkan limit-limit belanja dan lain sebagainya. Gitu loh ya. Yang penting saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya yang galbay atau telat bayar di pinjam dan pay letter. Simain video ini sampai habis. Jangan karena telat bayar dan tidak mampu bayar di Shopee pay letter ataupun pinjam, Anda nekat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Anda. Ya, dan nanti kita juga bahas video tentang EasyCash. Ya, ini juga lebih kita pertegas satu persatu pinjol-pinjol legal ini, mengingat aturan OJK telah diberlakukan sejak 1 Januari 2023. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya minta dulu buat teman-teman semuanya, kalau berkenan, ya, boleh disupport dulu channel ini, boleh didukung dulu channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel Solusi Hutang makin berkembang lagi, dan saya masih tetap ada di YouTube untuk memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya dan mensupport channel ini. Pokoknya jangan bosan-bosan ya, karena satu-satunya channel yang vokal banget dari awal sampai sekarang, sejak awal 2019 sampai hari ini tidak beralih tema satu pun, tetap konsisten dengan pinjaman online. Oke, Anda boleh lihat di sebelah saya, ini ada curhatan dari IS. Assalamualaikum Kak. Kak mau tanya, kalau terlambat bayar pinjam dendanya per hari ya? Katanya per bulan, tapi saya baru telat 2 hari, nambah lagi biayanya, keterlambatannya. Takutnya tiap hari nambah, mohon jawabannya Kak. Oke, ini juga pasti banyak keraguan dari teman-teman semuanya. Gimana sih konsepnya gitu loh. Kita melihat ketika kita mengajukan pinjaman, denda ini dihitung per bulan. Ya, setelah kita meminjam, denda malah dihitung per hari. Ini lebih tegas buat teman-teman semuanya. Kalau untuk denda pinjol, sejak dulu sampai hari ini, ya, sampai saya membahas video ini, dendanya itu per hari. Ya, denda diterapkan per hari. Tidak ada cerita denda itu per bulan. Kalaupun ada Anda menemukan per bulan, mereka menghitung telat 1 hari, mereka jumlahkan sampai 30 hari untuk 1 bulan. Contoh 1 harinya 10.000, ketika Anda telat 1 hari, denda bertambah menjadi 300.000 karena dia hitung selama 30 hari ke depan. Ini soal kelicikan sistem yang dijalani oleh pinjol. Jadi Anda nggak usah heran dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau soal Anda bertanya, saya baru telat 2 hari dan dia nambah, ya benar dia nambah. Ya, dan habis itu takutnya tiap hari nambah terus, pastinya tiap hari akan bertambah terus. Tapi ya, aturan ini sudah ada. Jangan sampai gara-gara penambahan denda yang seperti ini kita malah mengarah ke hal-hal yang tidak sepantasnya kita lakukan. Contoh, gali lubang, tutup lubang. Kenapa setiap video saya selalu menyampaikan ini? Sumber masalah yang terbesar adalah gali lubang, tutup lubang. Seandainya Anda tidak gali lubang, tutup lubang, masalah Anda tidak akan lebar.
Makanya saya bilangin, jangan sampai gara-gara denda yang Anda lihat setiap hari terus meningkat, Anda malah kebingungan, Anda malah terjadi pusing, stres, sehingga Anda nekat gali lubang tutup lubang. Ini yang perlu saya tekankan. Kenapa saya bilangin seperti itu? Anda nggak boleh lagi panik-panikan. Anda nggak boleh stres-stresan. Kalaupun Anda hari ini telat bayar, telat pembayaran, Anda tidak mampu nantinya membayar sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023 yang berlaku awal Januari, ya, berlaku awal Januari 2024, bulan ini berlakunya, bahwasanya pihak pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Ya, jangan sampai karena melihat denda yang bertambah, Anda malah minjam ke tempat lain, akhirnya hutang ini meluas. Lebih baik kalau memang Anda tidak mampu bayar, kita ambil satu risiko nama kita masuk ke dalam BI checking, mengingat ini yang kita pinjam adalah Shopee Pay Later, yang mana Pay Later memiliki akses ke slik OJK-nya langsung. Ya, lebih baik kita ambil risikonya yang seperti itu daripada kita gali lubang tutup lubang. Nggak akan pernah selesai. Lagian sesuai dengan aturan yang terbaru, bahwasanya pihak pinjol wajib bekerja sama dengan pihak asuransi. Kalau mereka tidak bekerja sama dengan pihak asuransi, ini bukan salah Anda lagi ketika Anda telat bayar. Ketika Anda tidak mampu bayar, tidak ada cerita kerugian yang dialami oleh pihak pinjol karena sudah ada asuransi yang membayarkan hutang-hutang itu. Ya, kita tidak tahu lagi nih, mau seperti apa mekanisme yang dijalani antara pinjol dan asuransi. Yang jelas, kita cuma menangkap OJK menyampaikan pihak pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Berarti untuk mengatasi tingkat gagal bayar. Jadi ketika ada yang gagal bayar, pihak pinjol bisa mengklaim asuransinya untuk mencairkan dana tadi. Dan pihak si debitur harus mempersiapkan diri untuk menerima resiko apapun itu yang diterapkan oleh pinjaman online. Ya, jadi buat teman-teman yang bertanya soal pinjam, soal Pay Later, kenapa dia selalu bertambah? Kenapa dendanya selalu meningkat? Kurang lebih jawaban dari saya seperti itu. Jangan sampai kita gagal fokus. Ya, dan lagian ini ya, buat teman-teman semuanya saya sampaikan juga, aturan itu sudah ada. Dan aturan dari COJK nomor 19 itu sudah sangat tegas. Ya, kenapa sangat tegas saya bilangin? Denda, bunga, biaya layanan tidak boleh melebihi 100% dari nilai yang dipinjam oleh si debitur. Kalau Anda meminjam 2 juta, Anda telat sampai 1 tahun, telat sampai 2 tahun, itu cuman boleh ditagih sebanyak 4 juta. 2 juta pinjaman awal, 2 juta bunga, denda, dan biaya layanan lainnya. Cuman itu bolehnya. Kalau ada pihak pinjol yang melenceng dari hal itu, melakukan penagihan lebih dari 100%, jangan pernah ada yang membayar. Tunjukkan aturan OJK, COJK nomor 19 tahun 2023. Itu sudah ditegaskan dan diatur secara jelas. Itu ya buat teman-teman semuanya. Jangan sampai ada yang berpikiran aneh-aneh. Jangan sampai gara-gara, wih dendanya berjalan terus ini, saya harus atasi. Nanti tiba-tiba denda ini bisa jadi 1M. Denda ini sudah tidak masuk akal lagi sampai 1000%. Nggak ada itu yang seperti itu ya. Jadi buat teman-temanku semuanya, dimanapun Anda telat bayar, di pinjol apapun Anda telat bayar, nanti saya sematkan di sini. Itu ada COJK nomor 19 tahun 2023. Anda bisa baca aturan itu lebih jelas lagi, dan Anda pahami konsep dari aturan itu dari mana, seperti apa. Dan ketika Anda menemukan nantinya di lapangan ada pelanggaran yang terjadi, dan disinilah kekompakan kita harus kita pererat lagi. Kita harus benar-benar kompak. Ketika kita menemukan pinjol tidak lagi mengikuti aturan itu, mulai di awal tahun ini kita harus sepakat semuanya berhenti membayar. Kita perhatikan satu persatu supaya kita bisa melihat mana saja nanti di antara 101 pinjol legal yang ada di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ataupun Pay Later yang ada di bawah OJK, mana yang benar-benar mengikuti aturan ini. Jadi kita bisa sharing mana pinjol yang benar-benar bisa bermanfaat dan mana yang tidak gitu loh. Tapi kalau kita nggak kompak, kita malah mendahulukan suatu ketakutan, kita selalu mendahulukan kecemasan, apalagi di awal tahun ini, di tahun 2024 ini, kita masih memikirkan soal kapan Desi datang ke rumah,
daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama dia mau datang, itu akan menjadi malapetaka yang sangat besar bagi kita di tahun ini. Ya, sudah seharusnya kita melupakan itu. Sudah banyak aturan yang menegaskan bahwasanya pinjol tidak boleh lagi melakukan penyimpangan-penyimpangan, baik sesi penagihan, penerapan bunga, penerapan denda, bahkan sampai pembatasan bagi kita tidak boleh meminjam lebih dari 3 aplikasi. Mohon maaf, lebih dari 3 aplikasi. Makanya saya tekankan buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, tolong banget pergunakan pemikirannya dengan maksimal. Jangan dahulukan rasa takut. Selama ini akibat Anda mendahulukan rasa takut, sehingga rasa takut itu menyelimuti semua diri Anda gitu loh. Tidak ada kesempatan pemikiran untuk memikirkan hal-hal yang positif. Yang ada hanya memikirkan hal-hal negatif yang menakut-nakuti diri sendiri. Ya, jadi sudah saatnya kita berubah cara berpikir kita berubah cara sudut pandang kita. Walaupun Anda tidak mampu lagi membayar pinjol, yang penting ke depannya jangan coba-coba minjam pinjol, apalagi sampai gali lubang tutup lubang untuk menghilangkan rasa takut, supaya dendanya berhenti, supaya DC-nya tidak datang ke rumah. Jangan ada pemikiran seperti itu ya. Kalau itu terjadi sama Anda, itu awal kehancuran. Hanya bom waktu, menunggu waktu saja Anda pasti hancur, habis gitu loh. Kalau sempat Anda terjadi gali lubang tutup lubang. Ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja dulu untuk sementara. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang menonton dan para subscriber saya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.